Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau melanjutkan lagi untuk pembacaan khusus untuk Juli 2021 ya. Dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau Venus kamu bagi kalian yang belum tahu. Kalau pengen cek di Google silahkan, dan kalau pengen tahu langsung dari aku silahkan klik link di bawah sini untuk bisa counseling atau personal reading juga sama aku ya. Oke, Gemini ataupun vice versa vice versa ya, pembacaan ini bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang sedang berurusan dengan kamu, dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke, so kita buka untuk khusus Juli ya. Namun karena ini biarpun untuk Juli, namun bisa pembacaannya udah terasa di Juni ini, karena aku bacanya masih di Juni ya. Oke, kita shuffle dulu oracle-nya untuk Gemini di Juli 2021. Oke, ada synchronicities. Your prayers and questions are being answered by synchronicities events. Notice them in order to increase their flows. Lalu ada make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Lalu ada time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. Dan ada waves of prosperity. New abundance and exciting opportunities was over you now. Dan di the bottom of the decknya ada a new dawn. The worst is now behind you and positive new experience are on the horizon. Oke, di sini aku ngeliat permulaan baru yang besar banget Gemini ya, apalagi aku baca ini Sun baru aja masuk di Gemini ya tanggal 15 Juni lalu ya, untuk zodiak untuk astrologi Hindu ya. Jadi kalau di Western mungkin agak berbeda ya. Jadi aku ngerasain memang kamu bakal ngerasain sinar matahari itu lebih terang, atau apapun juga yang selama ini kamu rasa kamu ragu bakal terlihat dengan jelas. Kalau memang sesuatu yang harus kamu tinggalkan, harus kamu memang tinggalkan, dan apa yang harus kamu ambil memang harus kamu ambil ya. Jadi ada energi dimana aku ngerasain kamu bisa untuk ngelepasin apa yang udah di belakang dan mencoba untuk ya menggapai apa yang baik untuk kamu saat ini. Oke, kita lihat Lenormandnya. Ada ship atau kapal. Hampir mulut ku bilang pesawat loh. Lalu ada rider. Lalu ada love atau angsa di sini, atau the lovers. Lalu ada bear atau kita bisa bilangin the emperor. Lalu ada mas. Oke.
Ada energi dimana kamu ngerasain apa yang dulu kamu benar-benar inginkan dalam hidup kamu ternyata nggak benar-benar kamu inginkan. Ya, apa yang dulu kamu kira itu utama untuk kamu ternyata nggak. Kamu lihat sesuatu hal yang dulu seharusnya kamu gapai, justru kamu remehkan. Ya, jadi aku ngerasain ada energi pembaharuan, energi yang baik, ya, energi tentang mencintai dan menyayangi diri sendiri yang kuat di sini, ya, yang belajar untuk melihat hidup ini adalah perjalanan yang kalau udah selesai ya saat usia kita habis. Jadi selama kita hidup ya bakal terus ada waves, bakal terus ada ups and down, bakal terus ada naik dan turunnya. Jadi untuk keuangan ya aku bisa bilang ada ups and down untuk kamu ya, Gemini. Perjalanan yang banyak artinya, entah menyakitkan ataupun menyenangkan, ya. Aku ngerasain seseorang belajar tentang arti hidup, dan itu juga yang membuat keuangan dan karir yang aku ngelihat mungkin aku bisa bilang cukup ada ups and down seperti aku bilang tadi ya. Jadi buat kamu perlu hati-hati tentang pengeluaran. Income kamu mungkin gak akan bisa benar-benar seperti yang kamu harapkan. Ada proses losing di sini aku lihat ya, losses. Jadi be careful ya, hati-hati jika memang kamu ngerasa untuk masalah investasi atau apapun yang di luar dari trade-nya kamu atau bidang kamu untuk saat ini, saat pembacaan ini resonate untuk kamu, untuk jangan dulu gitu ya. So that's why untuk masalah kehidupan aku ngeliat ada cukup mulai kestabilan di sini, dan aku ngeliat juga banyak pertanda dalam hidup kamu yang belum kamu perhatikan detail yang mungkin udah kamu lewatkan ya. Oke, kita lihat klarifikasi tarotnya. Ada Seven of Swords. Oke. Lalu ada di Hierophant dan ada Knight of Wands. Aku ngerasain juga intuisi kamu bermain kencang di sini, Gemini ya. Jadi kamu bakal ngerasain intensi baik ataupun buruk orang lain. Lalu aku juga ngelihat kamu bisa menyadari kalau memang ada juga beberapa hal di dalam hidup kamu yang masih kamu salah langkah, dan aku ngelihat itu ditandai dengan banyaknya synchronicity. Jadi banyaknya aku bisa bilang pertanda atau sign dari Tuhan. Jadi mungkin tiba-tiba kamu disuruh untuk jangan terlalu dekat dengan seseorang, suara hati kamu ternyata kamu dengerin dan kamu diam sejenak, dan ternyata kamu ngeliat orangnya seperti apa, seperti itu. Oh iya, ternyata intuisi kamu benar, suara hati kamu, atau kamu dekat dengan seseorang dan seseorang itu ingin menjadikan kamu kekasih, atau yang tadi kita sebut aja dia ingin jadi teman kamu ya. Dan ternyata yang mau jadi kekasih kamu ini kamu coba untuk menjaga diri kamu, make a boundaries, dan ternyata dia hanya ingin memanfaatkan ya. Jadi kamu kalau dulu agak cukup keras hati, sekarang kamu dengerin, oh ternyata benar ya, salah. Benar-benar merasa untuk melatih suara hati, intuisi kamu nih bagus banget saat ini ya. Lalu ada Six of Swords, lalu ada Strength, lalu ada Page of Cups. Dulu mungkin kamu suka untuk keras hati ya, sekarang aku lihat kamu cukup melunak karena I'm sorry, memang di masa-masa ini aku nggak tahu di Juli ini atau memang udah di Juni ini, yang pastinya kamu bakal lelah dengan energi kamu sendiri ya. Jadi kamu ngerasa too much
yang memang kebanyakan akhirnya bikin lelah diri kamu sendiri, dan kamu sadar yang buat lelah itu juga ya kamu sendiri, ya. So kita harus pahami siapa sih yang berdampak besar dalam hidup kita kalau bukan diri kita sendiri, ya. Oke, lalu ada Two of Cups. Wow, aku ngerasain kamu belajar untuk membuka hati juga, ya. Walaupun sebelumnya kamu ngerasakan mati banget, ada energi Scorpio di sini, ya. Jadi nggak harus ada dengan Scorpio, ya, dan zodiak lain nggak bisa, please, ya. Jangan dijadikan itu mentah-mentah. Energi Scorpio berarti energinya zodiak Scorpio, bukan harus orang yang di bawah zodiak Scorpio, oke? Ya. Di sini energi Death, aku ngerasain ada sesuatu yang hancur, patah. Aku nggak tahu entah kamu ditinggal menikah atau kamu bisa dibilang menikah dengan orang lain, dengan orang yang nggak benar-benar kamu maui justru, ya. Atau kamu ditinggal menikah, kemungkinan besarnya memang ditinggal menikah, ditinggal pasangan kamu, mungkin dia belum menikah namun yang pasti dia udah memilih orang lain sekarang, dan kamu mencoba untuk melihat itu sebagai sebuah pembelajaran akhirnya, finally, ya. That's good, ya. Four of Cups, belajar untuk menikmati keadaan, present moment, dan jadikan energi kamu keluar sini, Gemini, ya. Percintaan kamu sebelumnya bukan hanya untuk tempat kamu jadikan goal, tujuan, namun juga tempat kamu belajar, dan jika gagal ya memang belum saatnya, dan jika memang berhasil pun apakah pelajarannya udah kamu ambil, ibaratnya gitu. Yang lalu udah berlalu, dan kalau ada yang baru ya silahkan ibaratnya, namun kalau memang belum saatnya untuk bersama ya that's okay. Nah, dan aku ngerasain juga di sini ada masalah pekerjaan juga, ya, dan Nine of Pentacles, dimana kamu lebih enjoy untuk masalah, kamu lebih suka untuk berteman. Aku ngerasain Gemini, ya, berteman dengan orang banyak sebelum kamu memutuskan untuk serius, memutuskan untuk kenal lebih dekat dengan mereka. Namun kalau kamu udah klop banget, klik, ya, bertemu dengan seseorang yang satu frekuensi sama kamu, wow, kamu bisa enjoy banget, bahagia. So that's why aku ngerasain kamu bakal menemukan ini, karena ada new dawn, yang tahu fajar baru menyingsing hari pertama, ya. Waktu pertama adalah subuh, ya. Namun yang pastinya kamu harus be careful, hati-hati. Di sini aku ngeliat karena orang yang toksik, nggak baik dan buruk itu akan selalu ada, dan mereka bisa membuat sisi buruk kita juga keluar, ya. So hati-hati dengan hal itu, agar proses pembelajaran kita nggak lagi maju mundur. Kalau bisa ya tetap maju, walaupun cuma berapa yang penting milimeter, yang penting maju, mau sentimeter ataupun bahkan ya hanya satu langkah, berarti ya ada progres. Namun kalau kita mundur ya sama aja. Ya, ada di Empress. Oke. Ini bukan lagi masa untuk kamu menyenangkan siapa-siapa, tapi menyenangkan diri kamu sendiri, dan kamu tahu akan hal itu, ya. Apapun yang kamu lakukan belum tentu bisa menyenangkan orang lain, dan bukan belum tentu, sudah pasti, ya. Kita sudah pasti nggak bisa menyenangkan siapa aja, itu udah jelas, ya. Namun kita harusnya sadari kita nggak akan pernah bisa. So lebih baik untuk tidak berusaha. Jadilah diri kamu sebaik-baiknya, ya. Sehappynya diri kamu, serelaxnya, sebebasnya diri kamu. Dan saat diri kamu sebebas-bebasnya itu, ada seseorang yang menerima kamu. That's the real love, ya. Dan saat itu semua datang, ya, kamu harus juga pahami, ya. Terkadang orang yang datang itu tepat namun waktunya belum tepat, ada yang orang yang datang waktunya tepat namun bukan orang yang tepat. So dengan kamu dengar suara hati, ya, intuisi kamu bisa tahu
apakah itu orang yang tepat di saat yang tepat. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Ada unleash your inner wild child, get up and dance. Lalu create your own happiness. Okay. Dan ada let go of control and relax into flow. Oke, Gemini, untuk kamu ataupun vice versa, ya, create your own happiness. Seperti yang aku bilang, buatlah kebahagiaan kamu sendiri, versi kamu sendiri. Setidaknya itu tidak merugikan orang lain, dan at least tidak merugikan diri kamu sendiri. Kalau kamu bahagia namun itu masih merugikan diri kamu sendiri, itu bukan kebahagiaan namanya. Itu namanya sabotase, itu namanya manipulasi diri sendiri. Oke, jadi keluarkanlah sisi anak-anak di dalam diri kamu yang ingin berdansa, ibaratnya ingin bangkit, ingin bersenda gurau, ingin bahagia, bebas. That's it, ya. Lepaskan kontrol dan relax dengan semua aliran di semesta ini. Dalam timeline-nya hidup kita, garis hidup ini, ya, garis waktu. Relax, karena kalau kamu berjalan mengikuti arus, kamu gak akan perlu bekerja keras. Ya, ibaratnya kamu ngikut aja tiba-tiba nyampe. Namun kalau kamu melawan arus, that's it. Kamu tahu bakal gimana akhirnya. Okay, so that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. See you in the next video. Bye bye. Jaga kesehatan ya.